Ya, hari ini kuliah pertama. Hari ini juga saya belum mau masuk ke materi. Saya punya kebiasaan. Ini kan mata kuliah yang isinya itu banyak ngomong ruang, jadi banyak diskusi. Ya lah, ya namanya diskusi kan antara saya lah, pengajar dengan Anda sebagai pendengar. Kita mesti nyambung. Jadi nggak bisa saya ngomong menurut saya kan menyesuaikan dengan apa yang ada di pikiran pesertanya, gitu ya. Nah, jadi Anda iseng saja, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu ya nggak apa-apa, gitu ya. Mata kuliah kita kan judulnya ini kan metodologi penelitian, metodologi riset, gitu ya. Istilah penelitian itu kan istilah yang umum. Nah, kuisnya itu adalah coba kalian ini tulis. Kalau kalian diminta untuk melakukan penelitian, kira-kira apa saja yang akan Anda kerjakan, apa yang kalian kerjakan dari mulai awal sampai akhir. Saya akan lakukan ini loh Pak, ini. Nah, kira-kira gitu. Oke, sampai dulu teman-teman gitu ya. Jadi ya saya punya gambaran sejauh mana Anda memahami yang namanya metodologi penelitian. Oke, silakan. Ya, itu diketik di compose di email, nanti langsung kirim ke email saya. Krisna.adiakta@budilur.id. Oke ya. Oke, silakan. Emailnya apa mas? Ini bentar-bentar. Cara ngirim emailnya kepada Krisna. Itu emailnya. Iya, terima kasih mas.
Oke, jadi kuis ini ya keponya saya aja. Nggak tahu, bilang tidak tahu Pak, belum pernah meneliti Pak, ya nggak apa-apa. Nggak ada nilainya, Pak, cuma pengen tahu saja. Oke, kemudian ya kita kuliah. Ya, ini ada, saya buat grup WA, itu linknya masuk aja, sebut masuk ke grup WA. Ya, grup WA ini nanti di akhir semester saya rindu, ya saya keluar. Ada mau masuk mau bertemu dia yang mau saja.
banyak ngomong, jadi akan banyak diskusi. Ya tentunya kan yang namanya diskusi itu kan kalau nyambung apa yang saya jelaskan ditangkap dengan apa yang Anda pikirkan. Jadi hanya tempo saja. Bahwasanya tadi saya katakan bahwa saya belum pernah meneliti Pak, jadi saya nggak tahu, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi nggak ada yang jawab itu, gitu ya. Dan saya kan sudah mengajar sekian tahun ini, jadi tahu banget mana jawaban yang mau dari mahasiswa dan mana jawaban dari yang ambil dari copy paste AI. Contoh nih ada cirinya mahasiswa kalau nulis tuh, saya ambil contoh nih, cewek gitu, nggak usah sebutin namanya lah, gitu ya. Saya singkat aja namanya RPS. Satu, cari masalah, nentuin apa yang mau diteliti. Ya. Milih metode yang nentuin. Kan gaya bahasa mahasiswa lah ya. Saya itu ketika baca misalnya ada gap teori, gap teori mahasiswa ngomong apa gap teori? Belum bicara bangun hipotesis. Canggih amat loh. Kita yang belum belajar hipotesis itu ya. Jadi begini, tadi itu targetnya itu, karena gini. Ini saya selalu bilang ke mahasiswa ya, terutama S1 itu kan mayoritas hampir semuanya mahasiswa S1 itu kan belum bekerja. Lain dengan mahasiswa S2 sudah bekerja gitu ya. Mahasiswa S1 ini pada akhirnya kan targetnya kan Anda harus bekerja. Namanya orang bekerja itu bersaing. Terutama ini komputer itu kan program studi ilmu yang paling banyak peminatnya ya. Kalau dihitung lulusannya juga secara statistik juga dibayar dengan program studi yang lain itu banyaknya komputer. Banyak perguruan tinggi swasta bukanya pertama kali pasti cara komputer. Sehingga pada akhirnya harus bekerja, dan saya nggak tahu sekarang, kalau dulu sih yang namanya melamar pekerjaan itu salah satu syarat ya, itu minimal IPK-nya 2,75. Dulu ya, saya nggak tahu sekarang 2,75. Nah, 2,75 itu berarti nilainya itu kebanyakan B-nya ya. 2,75 sekian. B dan A lah rata-rata itu baru bisa 2,75. Saya nggak tahu sekarang gitu ya. Dulu seperti itu. Kalau yang cowok ini kan pada akhirnya kan harus kejar supaya IPK-nya baik gitu ya. Jadi cari kerja. Kalau yang cewek cari cowok yang kepribadian aja gitu ya. Ya punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, punya pesawat pribadi gitu ya. Kalau cowok kan mesti kerja gitu ya. Maksud saya begini, saya tipikal dosen yang kan Anda kan udah mahasiswa ya, udah mahasiswa, bukan anak SD lagi, bukan anak SMP, bukan anak SMA, jadi mandiri. Saya ada buang-buang waktu di sini, datang ke sini, bayar uang sekian mahalnya, terus selesai kuliah nggak dapat apa-apa, nggak tahu apa-apa ya cuma. Kalau gitu ya sudahlah, nggak usah di sini lah. Saya secara pribadi nggak akan hitung absen, mau masuk mau enggak, semua nggak masuk, gue tinggal pulang gitu ya. Jangan aja gitu. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke Anda gitu ya. Eman-eman buang-buang waktu, buang duit gitu ya. Yang mungkin Anda nggak ngerasa ya, orang tua yang bayar. Kalau Anda bayar sendiri pasti terasa lah. Nah, artinya apa? Artinya bahwa saya nuntut ya diskusinya harus selesai gitu ya. Apa yang saya sampaikan Anda bisa ngerti gitu ya. Nah itu jadi ada artinya kuliah. Memang kuliah kita ini kan ketemunya normalnya 16 kali. 16 kali itu hari ini saya belum masuk materi, baru kenalan saja gitu. Nanti dari 16 kurang 1 tinggal 15. Dari 15 nanti ada midtest dan ujian akhir kurang 2, berarti 13. Ya dari 13 ya mungkin ya saya buat 1-2 kali lah nggak masuk gitu ya. Tinggal berapa? Tinggal 11. Dari 11 ya ada buat sekali nggak masuk lah. 11 tinggal 9. Jadi dari materi yang segitu banyak kita ketemu cuma 9 kali. Tentunya tidak efektif gitu ya. Nah supaya efektif, sekarang teknologi udah canggih, maka saya buat grup. Jadi kalau
ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan materi, khususnya metodologi penelitian, kita diskusi lewat grup yang monggo saja gitu ya. Kalau lewat grup japri saya boleh gitu ya. Pun juga dengan informasi-informasi, kalau misalnya saya nggak bisa ngajar ya saya sampaikan di grup supaya Anda nggak belum kesini sampai nunggu saya di sini. Gitu grupnya. Jadi sekali lagi tadi cuma motivasi, ini juga motivasi kuliah sekali lagi kuliah ini untuk Anda sendiri. Pengalaman saya ya, pengalaman ya saya dulu S1 dari Budi Luhur masuk tahun 87 gitu ya. S2 saya di KIT, S3 saya di UGM Johor Malaysia. Dulu waktu saya kuliah S1 itu milih komputer gara-gara apa? Gara-gara saya suka komputer. Saya sempat mengalami masa tidak ada komputer sampai dengan komputer zaman sekarang. Komputer pertama kali ada dan saya kenal itu waktu saya kelas 2 SMA tahun 86 itu berarti gitu ya. Dan saya suka satu. Dan yang kedua yang kebetulan rumah dekat jadi kuliahnya ya Budi Luhur aja. Tidak ada tempat lain. Waktu itu ada Gunadarma, ada Bina Nusantara, ada Bunda Mulia gitu. Tapi karena dekat dengan rumah ya saya pilih Budi Luhur saja gitu. Dulu masih STIMIK gitu ya. Kalau ditanya ngapain sekolah komputer, jawaban sederhana aja. Pengen bisa buat program aja, pengen bisa buat program. Hanya itu targetnya. Sehingga dulu itu waktu kuliah itu ada mata kuliah contoh ya, ada mata kuliah matematika saja. Matematika itu yang semester, matematika 1, matematika 2 sampai dengan semester matematika terus. Belum statistik dasar, statistik probabilitas gitu ya. Belum lagi kalkulus 1 2. Itu kalau ambil mata kuliah itu saya pikir-pikir mati saya kerja itu buat apa nggak kepake. Tapi kalau mata kuliah bisa pemrograman apa zaman dulu, pemrograman basic bisa pemrograman COBOL, RPG, Fortran zaman dulu gitu ya. Nah ini mata kuliah saya. Nah begitu selesai kuliah, pikir masuk S2, S3 gitu ya. Ya kalau sekedar bisa bikin program, kursus komputer aja. Nah baik kok kuliah jadi sarjana komputer gitu. Karena mindsetnya itu adalah bikin program. Ini tadi saya asumsi, saya pikir saya diminta ngajar mata kuliah metodologi penelitian itu untuk mata kuliah umum untuk semua fakultas. Tapi nggak tahu, tadi pagi si kelas tadi pagi ternyata mahasiswa semua mahasiswa FTI. Nggak tahu ini ada non FTI kan? Nggak ada kan? Berarti saya fokus ke FTI gitu ya. Jadi ceritanya juga cerita pengalaman saya aja gitu. Nah, jadi orientasinya itu bisa buat program. Yang pikir lah kalau sekedar bisa buat program ya terus komputer aja. Nah sebenarnya kompetensi Anda ketika selesai kuliah itu bukan bikin program. Kompetensi mahasiswa, kompetensi Anda untuk saingan itu adalah sebagai seorang perancang sistem. Ibaratnya seperti teman-teman yang ini mau buat rumah, arsitek. Anda kalau mau punya rumah, ya bisa saja sih ambil tukang suruh buat rumah jadi gitu ya, jadi rumah. Gimana problemnya? Yakin nggak kita kalau nanti ada gempa kecil saja rumah itu nggak roboh? Kalau nggak yakin udah suruh tukang buatkan misalnya fondasinya segede gaban misalnya, ya boleh-boleh saja. Problemnya berapa biaya yang mesti keluar. Nah sehingga dalam orang buat rumah itu perlu ilmu. Apa ilmunya? Untuk desainnya ilmu arsitektur, untuk konstruksinya ilmu sipil gitu ya. Itu teman-teman yang punya ilmu untuk membangun rumah yang baik gitu ya. Tukang itu hanya pelaksana saja, nggak sekolah juga bisa tukang gitu ya. Sama komputer pun demikian. Gak usah jadi sarjana, untuk komputer juga bisa buat program. Nah itu dikatakan, saya katakan tadi, analoginya yang programmer itu sama dengan tukang gitu ya. Nah kompetensi Anda sebagai seorang desainer sistem. Nah itu perlu ilmu. Contoh sederhana, contoh paling sederhana lah gitu ya. Kalau Anda ditanya gitu, suatu hari misalnya Anda diminta buat program untuk ini, sistem kampus kita lah. Anda punya NIM, data mahasiswa punya data NIM. Yang NIM Anda misalnya NIM-nya ya, misalnya berapa sih? Kalau saya dulu zaman saya kuliah itu NIM saya itu kata-kata 87 berapa ya? 87 115 00875. Mantan pacar saya 87 225 00877. Ingat lah ya, 2 menit yang melompat di kepala gitu. Nah, kalau Anda diminta buat program sekarang untuk urusan administrasi kemahasiswaan, data, nah saya data ini seperti ini. Kalau Anda buat program ini, kalau ditanya bentukan datanya atau tipe datanya apa?
apa tipe data yang bisa Anda buat program untuk ngurusin administrasi yang mahasiswa? Apa tipe datanya? Dibuat angka kah? Dibuat string kah? Dibuat apa? Boolean kah? Dibuat apa? Ini ada mininya ini contoh nih saya. Sama intinya nggak ada bedanya. Cuman nilainya gitu. Tipenya apa? Halo? Fajar. Kenapa Farca? Karena itu yang sering dipakai. Oke, ada yang lain. Dibuat numerik bisa nggak? Hah? Bisa nggak dibuat numerik? Dibuat numerik nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gitu ya. Jadi kebetulan saya angka 87. Tapi kalau saya lihat ini ada yang 23 ya. Berapa? 23 total ya? 2324 gitu ya. Kan kalau dibuat angka kan ada problem nih. Jadi kalau tahun 2000 gimana? Tahun 2000 kan depannya 00 tuh. Kalau pakai borobot jangan ke komputer, kalkulator aja deh. Oke 00 sekian, bilang tuh 00. Jadi nggak bisa dibuat numerik. Varchar itu tipe data yang kalau nama misalnya, kalau kita kasih space di komputer nama 25 karakter, tapi ternyata nama mahasiswanya itu Budi cuma 4. Tapi karena disimpan karena disiapkan 25 karakter, maka akan ada 21 yang blank, boros space. Itu Varchar. Kalau Varchar itu dia buang tuh, dia disimpan cuma 4 itu aja. Itu Varchar. Sementara NIM itu kan semua fix, panjangnya 10 karakter, nggak ada yang 9, nggak ada yang kurang dari 10 pun nggak ada yang dari 11 gitu ya. Jadi string saja gitu ya. Ini contoh sederhana bahwa kompetensi mahasiswa kompetensi Anda tuh dalam membuat sistem itu banyak hal yang harus dipikirkan. Sama seperti lagi arsitek, sama dengan sipil ini jarak tiang ini mesti dipikirkan bebannya berapa. Gitu ya. Nah, itu tidak mudah gitu ya. Satu. Gitu ya. Tugas akhir mahasiswa FPI itu yang saya tahu sampai dengan sekarang itu adalah bikin sesuatu. FPI itu bikin aplikasi, bahkan nanti pada saat sidang juga Anda mesti demokan apa yang Anda buat gitu ya. Kalau SI kalau nggak salah desain sistem hanya mendesain saja. Kalau dulu sih ada embel-embel yang mesti buat beberapa fungsi gitu, tapi sekarang kayaknya enggak, hanya desain sistem lah. Nah kalau kita bicara tugas akhir mahasiswa S1 nanti Anda itu adalah bikin sesuatu. Nah tentunya tidak akan ada hubungannya dengan mata kuliah kita ini. Mata kuliah kita ini metodologi penelitian dan ini tidak dipakai di dalam membuat tugas akhir mahasiswa. Kecuali kalau itu tadi saya kemarin saya membayangkan tugas pengajar ini untuk non FPI juga. FPB jelas itu tugas mereka, skripsi mereka itu penelitian itu. FPI enggak. Nah, terus apa gunanya Pak kita pelajari ini gitu ya? Toh tugas akhir mahasiswa itu bukan penelitian. S2, S1 ya tugas akhir skripsi lah disebut gitu ya. S2 tesis, ya. Nanti S3 ya disertasi. S1 buat sesuatu, tugas akhirnya buat sesuatu atau mendesain sesuatu. S2 penelitian. S3 lebih lagi. S3 itu saya nggak tahu di Indonesia, kalau saya di Malaysia itu nggak ada tuh yang namanya kuliah kelas begini. Dari mulai masuk sampai dengan selesai itu full 100% penelitian, belajar sendiri, meneliti sendiri. Selesainya gimana? Selesainya kalau saya sudah menemukan, si mahasiswa sudah menemukan sebuah teori baru. Dia menemukan teori baru dan itu dipublish, dipresentasikan, dan dinyatakan baru, lulus. Selama nggak selesai, selama nggak ketemu teori baru ya nggak selesai kuliah S3. Anda kuliah sekarang S1, sudah banyak yang S1. Dulu saya awal-awal masuk kuliah itu pilihannya cuma kalau nggak D3 S1 ya pilih dong yang lebih canggih S1. Selesai S1 dulu yang namanya S2 itu jarang sekali gitu ya. Udah kuliah S2, sekarang S2 udah banyak kita punya S2 gitu ya. Udah nggak mau kalah kuliah S3 gitu ya. Jadi lah canggih gitu. Sekarang kita punya S3, kalau ada S4 gue S4 gitu ya. Jadi harus berpilah gitu ya.
Nah, S2 S3 itu fokus ke penelitian. Nah, terus apa fungsinya? Apa manfaat mata kuliah ini? Tadi ya, satu, kompetensi Anda itu adalah sebagai seorang desainer sistem informasi. Nah, dalam proses mendesain sistem informasi itu memang sih teorinya kan keberadaan teknologi, keberadaan mesin itu akan mengefektifkan dan mengefisiensikan kerja manusia. Efektif itu apa sih kalau bahasa saya itu tepat guna, mudah digunakan, kira-kira begitu. Efisiensi itu terkait dengan sumber daya yang lebih cepat waktu, lebih murah duitnya, lebih sedikit orangnya, itu efisiensi. Secara teoritis semua bentuk teknologi itu tujuan begitu. Nah, cuman untuk komputer itu tidak serta merta seperti itu, gitu ya. Belum tentu ada sebuah organisasi ketika diimplementasikan dalam operasi yang menggunakan teknologi informasi terus jadi efisien, jadi efektif, belum tentu. Gitu ya. Nah, sehingga seharusnya ketika sebuah lembaga itu mau bangun sistem informasi, maka sebelumnya itu harus ada yang namanya studi kelayakan atau feasibility study, gitu ya, untuk menentukan layak atau enggak nih kalau misalnya dibangunkan sistem informasi, layak atau tidak. Nah, konsep kerja namanya saja studi kelayakan. Begitu bicara studi kelayakan, ya konsep kerjanya penelitian untuk melihat apakah layak atau tidak. Nah, di situ baru dipakailah materi yang kita diskusikan di mata kuliah ini, metodologi penelitian. Kalau bangun sistem, kita mesti bedakan ya. Kita ini orang ilmiah. Jadi dalam hal bangun sistem itu ada ilmunya. Ilmu umumnya istilahnya metodologi pengembangan sistem. Kalau bahasa Jawanya ya software engineering, metodologi. Nah, ini metodologi penelitian. Orang meneliti juga harus ada ilmunya. Nah, ilmunya itu metodologi riset. Metode itu kan cara ya. Metode itu cara, logi itu ilmu, ya penelitian. Nah, ini baku gitu. Ini baku dan ya inilah yang sekarang sedang ribut-ribut ini gitu ya. RRT, Pak Roy, Pak Rismon, Bu Iva gitu ya. Itu meneliti ijazahnya Pak Jokowi, meneliti. Ya, termul kan mengatakan itu bukan penelitian itu. Tapi kelompoknya RRT itu penelitian. Cuman problemnya kalau saya nggak tahu, bukan pro ya. Termul kan ngomong doang gitu ya. Kalau penelitian kan salah satu karakteristiknya kan dilawan. Kalau ini salah ya tunjukkan mana benernya, nggak pernah nunjukin mana benernya gitu ya. Harusnya seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang terkait dengan konsep penelitian. Nah, kalau ditanya tadi apa yang dikerjakan dalam penelitian ini, nanti akan kita diskusikan. Jadi kalau ditanya tadi apa saja yang harus dilakukan, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ini dikatakan proses penelitian, proses. Ini dikerjakan. Tolong dibuang jauh-jauh mindset yang namanya orang bangun sistem untuk penelitian. Sekali lagi, orang bangun sistem bukan penelitian. Cirinya paling gampang sekali membedakan adalah hipotesis. Namanya bangun sistem tidak pernah ini hipotesis. Dan ini pengalaman saya bimbing mahasiswa tesis itu ya, itu karena S1-nya itu dasarnya S.Com bikin sesuatu. Ketika buat tesis, mindsetnya masih berbicara tentang membuat sesuatu. Tapi sistematika penulisan tesisnya itu mengarah penelitian, sehingga gak nyambung semua gitu ya. Pikirannya kemana, tapi tulisan juga kemana. Karena mindset pikiran membuat sesuatu harus dituliskan dalam mindset penelitian. Itu jadi gak nyambung. Gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Detailnya besok kita pelajari. Apa saja sih topik-topiknya? Nah, topik-topik kita bicara pada aspek ini. Materinya dulu. Oke, ya namanya kuliah, ya namanya orang kuliah. Tadi ya kita ketemu efektif juga paling hanya 9 kali. Berapa itu juga cuma sebentar banget. Cuma 2 SKS. Efektif juga cuma 1 jam. Ini
dia Anjing. udah setengah 3, paling jam 3 udah bubar, tinggal setengah jam lagi gitu. Ya namanya orang kuliah yang harus ada buku. Sebenarnya karena ini ilmu umum, ya banyak sebenarnya buku dalam bahasa Indonesia lah yang bicara ini metodologi penelitian. Saya sih punya buku ini gitu ya. Nanti kalau mau di-share buku ini enak gitu ya, karena buku ini sebenarnya buku panduan buat teman-teman yang mau kuliah S3, PhD gitu ya. Jadi terstruktur, gampang dipahami. Cuman masalahnya adalah bahasanya bahasa Jawa gitu ya, itu program paling dasar. Ya pengalaman saya tinggal di Malaysia 4 tahun gitu ya, kalah bahasa Indonesia dengan Malaysia. Kalau dulu orang Malaysia belajar Indonesia, sekarang orang Indonesia belajar ke Malaysia. Yang mungkin karena ini, karena mereka bekerja dengan Inggris gitu ya, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya ya bahasanya ya Inggris Melayu ya nggak masalah gitu ya. Sementara kita kan enggak ya, kita kalau berbicara keseharian pakai bahasa Inggris tidak berarti bahwa kita harus bisa bahasa Inggris, tapi paling nggak kita mengerti bahasa Inggris gitu ya. Phone sekarang canggih lah, ada, saya yakin semua punya handphone, ada aplikasi untuk menerjemahkan, jadi AI saya digunakan untuk menerjemahkan. Google Translate bisa, dan enak kan tinggal dikamerakan aja nih, langsung terbaca. Cuman begini, AI itu mesin, AI itu mesin, namanya mesin gitu ya. Ya kalau saya sih jangan percaya 100% ke AI, itu mesin, namanya mesin gitu. Ya kita mesti kritis, harus kritis terhadap jawaban-jawaban dari AI, karena tidak 100% itu benar. Gitu. Nah, tapi kalau kita percaya 100% nanti ya ada dosen kalau begitu, AI saja jadi dosen. Oke, nanti di buku kalau mau di-share nanti saya share di grup. Ya kebetulan saya sudah pernah ngajar mata kuliah ini, jadi semua bahan untuk mengajar sudah ada, jadi nanti tinggal sudah share begini, sudah saya share filenya. Cuman itu sudah lama, jadi mungkin nggak bisa saya berikan sekarang semuanya karena harus saya update biar ada hal-hal yang baru yang saya tambah-tambahkan. Jadi slide ini saya berikan per kuliah di hari ini, kalau mau di-share gitu ya. Nanti share lah gitu ya. Oke, itu apa lagi yang mau didiskusikan? Ada yang bertanya kan? Sebenarnya begini, ini sulit-sulitnya yang namanya orang meneliti dulu, ya ini waktu ya karena S3 itu, kerjanya meneliti dari awal sampai akhir meneliti, sehingga sebelum kuliah itu ada kursusnya adalah 3 topik yang dibicarakan. Yang pertama adalah research metodologi riset gitu ya, metodologi penelitian. Yang kedua adalah academic writing. Yang ketiga adalah speed reading. Namanya orang meneliti pasti harus banyak baca dan banyak tulis gitu ya. Problemnya mahasiswa ya, saya juga dulu seperti Anda, tidak terbiasa untuk menulis dan tidak terbiasa untuk membaca gitu ya. Menulis tulisan ilmiah itu berbeda sekali dengan mengarang, ada pakem-pakemnya gitu ya. Nah ini problemnya di mata kuliah kita ini, kita tidak mendiskusikan akademik writing-nya gitu ya. Ya subsidinya ya Anda sudah paham bagaimana menuliskan tulisan ilmiah. Yang kedua juga speed reading-nya, membaca, karena harus membaca. Meneliti nggak mungkin utama membaca, tidak mungkin dengan tidak membaca. Ya namanya membaca itu juga ada tips-triknya gitu ya. Yang paling gampang kalau mencari paper, baca dulu judulnya gitu ya. Kalau juga sesuai, dulu kita baca abstraksinya oke, turun baru baca bab 1. Nah bab 1 dibaca, bab 2 nggak usah dibaca, seksi kedua nggak usah dibaca, loncat langsung ke seksi akhir. Ya, biasanya saya seperti itu. Jadi tidak perlu baca semuanya. Karena kalau kita baca paper itu asumsinya adalah yang kita baca itu sudah kita mengerti teorinya. Saya mencari paper soal algoritma X misalnya, ya saya sudah punya latar belakang
algoritma itu seperti apa, sehingga di seksi keduanya itu tidak perlu saya baca, bisa loncat langsung ke resultnya. Jadi ada tips-triknya lah gitu ya. Nah ini juga harusnya bagian daripada mata kuliah ini gitu ya. Cuman kurikulumnya tidak nyampe ke situ gitu ya. Oke, nah ini kita punya guru kalau mau ditanyakan, mau didiskusikan hal-hal yang di luar pertemuan yang monggo saja. Oke, ada yang lain? Baik Pak. Kalau nggak ada kita cukup kunci di sini. Nites, kalau ditanya minta ujian gimana Pak? Saya kalau kasih minta ke ujian itu selalu project. Ya, kalau metode penelitian tentunya ada proyeknya terkait dengan penelitian lah ya. Cuman seperti apa soalnya ya nggak tahu gitu. Tapi jelas terkait dengan penelitian. Oke, kita tanyakan. Perkuliahan soal materi-materi di Indonesia. Nggak ada. Oke, sudah kalau nggak ada, nanti saya share ini. Mungkin juga ada cari bukunya lah. Ya ada baca-baca buku dulu supaya diskusi kita nyambung. Jadi maunya sih jangan sampai datang dengan kepala kosong, ngomongnya sulit nyambungnya, keluar lagi dengan kepala kosong. Jadi paling tidak ada sesuatu sudah dibaca sehingga diskusinya itu nyambung. Oke, pertanyaan lagi kalau tadi sudah hari ini sampai sini dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu PPT-nya nanti ada passwordnya? Iya. Oh, password. Saya kirim di grup.